Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Polda Jawa Barat sudah melakukan pemeriksaan saksi lagi atas kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel yang terjadi di Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Paling tidak sudah ada belasan saksi yang diperiksa dalam minggu ini, baik itu di Polda Jawa Barat ataupun juga yang berada di Polsek ataupun juga Polres dari Subang, teman-teman. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita kritisi. Pertama adalah kenapa masih terus dilakukan pemeriksaan saksi yang sebegitu banyaknya? Karena setelah aku cek dari belasan saksi tersebut, nama-nama misalnya seperti ya putra-putranya Ibu Mimin, terus juga keluarga dari Yoris, terus juga beberapa saksi yang tetangga, rata-rata semuanya sudah pernah dilakukan pemeriksaan, sudah paling tidak lebih dari 3 kali, bahkan sudah belasan kali. Menurut aku, untuk mendapatkan data terbaru, kalau tujuannya hanya itu keterangan para saksi sudah tidak reliable lagi. Maksudnya gimana? Karena kalau orang ditanya melakukan BAP, kalau sudah kedua, ketiga mereka sudah ngerti, apalagi kasus ini sudah hampir 2 tahun. Tapi ada satu hal yang cukup membuat kita bertanya-tanya adalah salah satu pihak ini kan kita sempat lihat ya pada saat ada obrolanku dengan salah satu saksi yaitu adalah Pak Deddy di video sebelumnya bahwa ada dugaan masyarakat ini menilai kok kesannya kasus ini ada hubungan dengan keluarga dari Ibu Tuti dan juga Amel beserta juga yayasan. Banyak masyarakat yang memiliki spekulasi apakah ini motifnya adalah masalah uang, masalah yayasan, dan juga sakit hati, dan itu adalah yang dari awal sampai sekarang konsistennya cukup tinggi. Kalau untuk nama-nama yang menjadi terduganya, yang boleh dibilang adalah dicurigai sama masyarakat, ini kan naik turun. Kalau awalnya masyarakat Indonesia banyak sekali yang mencurigai adalah Yosep dan juga Mimin. Jadi Yosep itu adalah suami beserta juga anak dari kedua korban, bapak dari kedua korban. Mimin itu adalah ibu tiri dan juga istri kedua. Karena backgroundnya mungkin kan cerita drama di Indonesia ibu tiri seperti apa. Tetapi yang mencurigai mereka itu memang masih banyak sampai sekarang. Tetapi ada kecenderungan, ada saksi lainnya pun juga yang semakin banyak dicurigai. Ini adalah Yoris, anak dan juga kakak dari kedua korban. Banyak masyarakat juga yang berpikir bahwa ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang seperti kita bahas sebelumnya, misalnya salah ngomong, kebohongan, atau beberapa hal yang tidak masuk akal. Sebagian masyarakat menilai ke Yoris seperti itu, dan dinilai bahwa Yoris adalah yang paling memungkinkan karena dia adalah orang yang paling diuntungkan, katanya seperti itu. Kalau berbicara masalah Yoris juga tidak bisa dipisahkan dengan Danu. Danu ini siapa? Danu ini adalah orang kepercayaannya Yoris dalam tanda kutip. Pada saat kemunculan pertama kali nama Danu di media massa, itu adalah yang menyebutkan dari anggota kepolisian. Waktu itu ada wawancara di TV One, kemudian kepolisian memberikan update bahwa ada puntung rokok. Nah, disebutkanlah nama Danu di situ. Akhirnya masyarakat penasaran, bahkan salah satu saksi pun juga sering mengatakan bahwa Danu ini tahu semuanya A, B, C, dan D itu adalah drama-drama yang lalu. Tetapi ini ada keterangan terbaru pada saat aku lihat ada wawancara Danu dengan Heri Susanto yang mengatakan bahwa tentang sembunyi atau nyumput gitu. Jadi ini adalah cerita intinya bahwa di sekitar 2 hari setelah kejadian, berarti sekitar tanggal 20 Agustus 2021, Danu dan juga Yoris itu nyumput atau bersembunyi di musola dan masuk lewat rumah warga, bahkan sandalnya pun dimasukkan untuk bersembunyi. Lantas kita mau tahu ini, pria dewasa seperti mereka masih bersembunyi seperti itu, ini bukan lagi main petak umpet ya, berarti ada sesuatu hal yang mereka tidak mau temui. Siapakah mereka itu dan apa alasannya mereka bersembunyi? Dari wawancara ini dikatakan bahwa Danu mengaku dia tidak tahu pasti kenapa dia harus bersembunyi, tetapi yang dia tangkap adalah bahwa dia diminta sama Yoris menemaninya untuk bersembunyi di musola tersebut, sandalnya diambil lewat rumah warga juga karena menghindari untuk bertemu dengan seseorang karena disiapkan pengacara. Bisa dikatakan menurut Danu, bisa aja ini adalah Pak Mul atau Mang Yosep yang merupakan juga saksi dalam kasus ini. Nah, dari sini
ada beberapa masyarakat yang berpikir kita berlogika dan juga ya bagaimanapun juga alat bukti itu nggak jauh dari logika, teman-teman. Kalau Yosef adalah nama yang pertama kali paling banyak dicurigai masyarakat, baik lingkungan sekitar dan juga masyarakat Indonesia saat itu. Tapi kenapa dia masih sibuk juga memikirkan orang lain? Yakni adalah Yoris, putranya. Kalau memang kan saat itu kan hampir tidak ada ya, hampir tidak ada orang yang menaruh kecurigaan terhadap Yoris ataupun juga Dano. Saat itu tidak ada yang mencurigai mereka, tetapi pada saat Yosef diwawancara di sejumlah media massa, itu kan terlihat sangat jelas. Aku baca komentar-komentarnya. Wah, ini jangan-jangan pelakunya Yosef nih karena masalah pribadi ya, mungkin istri kedua, kesatu, drama-drama seperti itu banyak sekali. Dari minggu pertama sudah banyak mencurigai seperti itu. Tetapi walaupun Yosef sudah dicurigai sebegitu dalamnya, tetapi dia masih memikirkan putranya. Nah, lantas setelah kita melihat sekian lama, kita berpikir, karena kasus ini kan ada 4 kategori, teman-teman ya, ngomongin soal tersangka. Dalang, orang yang membantu, orang yang mengetahui, dan eksekutornya. Apakah Yosef ini sudah punya feeling bahwa dia menduga bahwa mungkin putranya adalah yang terlibat juga dalam kasus ini? Makanya kan tidak menutup mata, ada beberapa kayak ya alat bukti yang merujuk juga ke Yosef. Misalnya yang seperti dia lakukan klarifikasi di sejumlah media massa mengenai 2 titik noda merah di bajunya Yosef. Apakah noda merah tersebut berasal dari Ibu Tuti doang, ataukah sama Amel juga? Kalau itu dua-duanya, dan itu juga sudah ada datanya di Polda Jawa Barat, harusnya bisa menjadi petunjuk dan sangat alat bukti yang kuat sekali. Bukan berarti Yosef adalah pelakunya. Seperti aku bilang tadi, ada berbagai macam kategori di sini, paling tidak ada 4. Apakah Yosef ini mengetahui siapakah orang yang melakukannya? Ini kalian sudah bisa berpikir kemana-mana ini dan itu. Nah, ada salah satu statement dari Pak Mul ya. Pak Mul juga diwawancara di sejumlah YouTube dan juga media. Waktu itu pun dia sama membantu mencarikan pengacara buat Yosef. Karena dalam hati kecilnya pun dia mengatakan bahwa, waduh, jangan-jangan saudara saya memang yang beneran bersalah. Jadi ya, pokoknya apapun yang terjadi, saya akan membantu sebagai seorang ya saudara begitu. Ini adalah statement dari Pak Mul yang muncul beberapa kali di media massa bahwa saat itu pun saya curiga gitu dengan Yosef, tetapi semakin kesini dia yakin bahwa Yosef sama sekali tidak bersalah. Itu kan menurut versi masing-masing. Jadi yang sangat mencurigakan bagi aku pribadi adalah kenapa di hari-hari pertama, minggu pertama lah ya dari kasus ini, malah keluarganya itu sibuk mencari pengacara. Yosef katanya dicarikan pengacara oleh saudaranya, itu adalah Pak Mul, dan pengakuan Danu di sini juga mengatakan mereka bersembunyi, Yoris dan juga Danu itu bersembunyi karena menghindari, mereka tidak mau mendapatkan pengacara. Ini sangatlah complicated. Lantas ada beberapa sumber istimewa juga yang mengatakan bahwa dalam pemeriksaan kemarin itu paling banyak signifikan untuk data-data yang dilakukan klarifikasi adalah mengenai yayasan. Yayasan yang dimiliki oleh Ibu Tuti dan juga Amel. Mungkinkah ini ada dana-dana yang tidak wajar? Kemungkinan besar adalah mengarah ke sana, karena dengan kondisi terakhir di lokasi TKP, rumahnya Ibu Tuti itu tidak ada kerusakan, apapun pintu, jendela tidak ada yang rusak. Kemudian tidak ada barang yang hilang kecuali hanya handphonenya Amel. Handphonenya Ibu Tuti, laptopnya Amel, uang beberapa puluh juta, terus juga kendaraan tidak ada yang hilang. Itu adalah satu hal yang sangat janggal. Mungkin kan kalau orang melakukan hal seperti itu, ada uang cash gitu, ya udahlah ambil aja lumayan gitu. Kan bisa kan, karena kan uang itu sangatlah gampang dibawa. Jadi kalau memang orang ini adalah, ada yang bilang, wah jangan-jangan ini adalah perampokan aja, ya jelas nggak bisa. Atau ada orang luar yang tidak tahu tiba-tiba melakukan hal tersebut, sakit hati, ya untuk mengambil hal-hal tersebut sangatlah simpel aja, udah dibawa aja. Karena kan uang tidak bisa dideteksi, tapi kan sangat sulit sekali. Dan sangat kecil sekali kemungkinan dideteksi, ya tinggal aja ambil aja uangnya. Kalau masalah handphone dan barang-barang,
kita bisa make sense lah agar tidak meninggalkan jejak. Tetapi kalau uang tidak diambil, itu kan sudah mengindikasikan bahwa ini memang benar apa kata Kapolres Subang saat itu, Ibu Sumarni, bahwa dugaannya pelakunya adalah orang dekat, tidak ada kerusakan, tidak ada ini dan itu. Yang paling ngebuat kita bertanya-tanya yang sangat anomali sekali adalah kenapa setelah kejadian tersebut malah sibuk mencari pengacara. Bahkan Yosepnya pun yang menjadi spekulasi masyarakat, dugaannya dia terlibat, justru dia pun masih memikirkan orang lain, memikirkan putranya. Bagaimana dengan Danu sendiri? Apakah Danu ini sebegitu benar-benar lugunya, hanya ngikut aja apapun yang dikatakan oleh orang lain, ataukah dia sebenarnya tidak lugu-lugu amat? Apakah dia sebenarnya menjadi korban framing karena nggak bisa menutup mata? Ada banyak sekali keterangan-keterangan alat bukti yang merujuk ke Danu. Apakah itu framing ataukah tidak mengenai isu puntung rokok? Katanya waktu itu dia di lokasi kejadian itu juga sempat ngerokok katanya pada saat diminta nguras bak mandi di tanggal 19 Agustus 2021. Katanya juga diwawancara di sebuah YouTube, dia ngebantu ngebeli lampu, kabel untuk memasang, dan dia juga merokok di situ. Makanya itu menjadi alibi dia bahwa ya kalau ada puntung rokok saya ya wajar, karena saat itu saya memang ada di lokasi buat ngebantu hal tersebut. Dan masih banyak isu-isu lain yang tidak menutup mata. Ada yang menduga bahwa Danu ini adalah korban framing, atau juga dia nggak korban framing, dia udah cukup dewasa kok, karena kejadian tersebut pun dia sudah usianya berapa ya? Ya sudah di atas 18 tahun lah. Karena kan orang dewasa di Indonesia itu kategorinya pada saat dia sudah lebih dari 18 tahun, sudah punya KTP, itu sudah diidentikan dengan dewasa. Oke, aku yakin Polda Jawa Barat sekarang sedang kerja keras. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar pencitraan aja melakukan pemeriksaan, tetapi kita butuh hasil. Kita butuh langsung alat bukti yang seabrek-abrek sudah muncul. Kenapa belum ada yang dijadikan tersangka dengan berbagai macam kategori dari pelakunya? Bagi aku sangat janggal sekali. Hukum Indonesia hanya membuat 5 kategori untuk alat bukti tadi. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan cuma butuh 2 alat bukti untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Apa yang menjadi alasan Polda Jawa Barat sampai sekarang masih belum menentukan siapakah tersangkanya? Kita akan terus update. Aku yakin pemeriksaan untuk para saksi Subang masih belum berakhir. Kita akan melihat drama-drama berikutnya. Kita akan tahu siapakah yang lebih cerdas antara tim penyidik dari Polda Jawa Barat ataukah dari para gerombolan pelaku pembunuh Ibu Tuti dan juga Amel yang terjadi di 18 Agustus 2021. Sampai jumpa.